Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Nurul Wala dan para pecinta buku dimanapun Anda berada? Bersama saya Sayyidah Khadijah di sesi Baca Buku Nurul Wala. Pada sesi kali ini kita akan melanjutkan membaca buku dengan judul 40 Hadis Cinta untuk Milenial, bagian kedua, hadis ke-18, dengan tema Menebar Cinta Menepis Benci. Hadis ke-15, Provokasi, Celah Godaan Setan. Hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdillah nomor 2812. Dari Jabir bin Abdillah berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setan telah putus asa dalam membuat orang-orang yang sholat di Jazirah Arab agar beralih menyembahnya, kecuali dalam memprovokasi mereka." Hadis ini sepenuhnya benar. Praktik paganisme dalam bentuk penyembahan terhadap patung dan berhala telah usai dan berlalu, dan sulit bagi kita untuk membayangkan jika terulang kembali. Sebab capaian pemikiran teologi dan filsafat dan pesatnya perkembangan peradaban yang telah dilewati oleh umat Islam, atau persisnya mereka yang menegakkan sholat di Jazirah Arab, akan mementahkan kemungkinan terulangnya praktik penyembahan berhala, kecuali penyembahan terhadap nafsu diri, seperti disebutkan dalam Quran Surah Al-Jasiyah ayat 23, yang akan tetap berlaku sepanjang sejarah, sepanjang manusia memiliki kehendak dan ego. Tetapi hadis Nabi ini mengajarkan betapapun era paganisme telah berlalu, masih tersisa celah besar bagi setan untuk mengendalikan manusia. Celah ini adalah provokasi dan politik adu domba. Pengertian tahrish dalam hadis yang disebutkan tadi oleh Ibn Athir dimaknai sebagai upaya setan dalam menggiring umat Islam kepada keos dan peperangan. Sepeninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perang saudara di antara umat Islam sudah terjadi, dan saat ini kita bisa perhatikan bagaimana konflik politik antar Saudi Arabia dengan Yaman yang berujung pada invasi dan agresi. Entah sudah berapa nyawa terenggut oleh perang saudara ini. Kita juga kenal organisasi Islam internasional yang berambisi menegakkan negara Islam di Irak, dan untuk tujuan itu melegalkan pembunuhan terhadap saudara seiman yang tak sepaham. Tak ada kata terlambat untuk mengevaluasi kembali cara pandang kita tentang teologi kerukunan intraagama maupun antar agama, demi tercapainya visi luhur Islam dan meminimalisir keberhasilan setan dalam memprovokasi kita. Pada saat yang sama, segala aktivitas yang memungkinkan terciptanya provokasi dan saling hasut, seperti hate speech atau ujaran kebencian, penyebaran hoax, insya'ah al-fahisyah, dan perang di dunia maya yang kesemuanya itu menggiring pada retaknya kohesi sosial dan jalinan persaudaraan, bahkan dalam meruntuhkan sendi-sendi kebangsaan. Selain memang haram pada dirinya sendiri, adalah haram secara sad az-zari'ah, maka membendungnya adalah bagian dari tugas moral keagamaan dan sosial kita semua. Setan selalu punya cara untuk menjatuhkan manusia ke sebuah kesesatan, kegelapan, kezaliman. Ia cepat dan lincah dalam menyusup ke diri manusia. Contoh provokasi yang biasa dilakukan setan pada isu-isu politik maupun agama adalah dalam bentuk penyebaran hoax, tuduhan palsu, dan manipulasi informasi untuk memecah belah umat. Kita bisa menghindarinya dengan memiliki kesadaran, kekuatan iman, dan kemampuan berpikir kritis, serta bijaksana dalam menyikapi isu-isu yang dapat memecah belah umat. Baik, sekian sesi baca buku kali ini. Untuk hadis selanjutnya, insya Allah akan kami bahas di next video. Saya Sayyidah Khadijah, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.